Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pemanfaatan pelembab serta pengawet dalam kosmetik tabir surya. Yuk disimak video kali ini. Sebelum masuk ke penjelasan, jangan dilupa ya, like, komen, dan subscribe akun YouTube ini. Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk membuat tubuh manusia terlihat berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetik adalah obat untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya. Seringkali kosmetik digunakan untuk membuat seseorang lebih memikat atau menarik, atau sebagai praktik budaya. Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos yang artinya kemampuan dalam hal penataan. Sejarah kosmetik dapat dibagi dalam 5 periode, yaitu zaman kuno, era awal Masehi, abad pertengahan, abad pencerahan, serta awal abad 19 dan 20. Di Mesir kuno, kosmetik adalah bagian penting dari higienitas dan kesehatan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Masyarakat zaman kuno di wilayah lain seperti Yunani, Cina, dan Jepang kebanyakan menggunakan bahan-bahan alami seperti gelatin, lilin lebah, telur, beras, mawar, dan lainnya. Jenis kosmetik yang digunakan pada zaman kuno antara lain minyak jarak, castor oil yang digunakan zaman Mesir kuno sebagai balsam pelindung, krim kulit yang terbuat dari lilin lebah, minyak zaitun dan air mawar yang digunakan oleh orang Romawi kuno, vaselin dan lanolin. Di abad ke-19, Nivea Cream yaitu emulsi air dalam minyak yang pertama kali stabil. Pada budaya barat, wanita biasanya menjadi pengguna utama kosmetik. Penggunaan kosmetik untuk pria terbilang jarang, kecuali untuk kepentingan panggung, televisi, dan film. Semua kosmetik bersifat temporer, artinya digunakan untuk jangka pendek dan bukan permanen. Kosmetik harus diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Kebanyakan produk kosmetik dan teknik makeup bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wajah. Kosmetik menjadi bagian kehidupan masyarakat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki penampilan. Kosmetik merupakan sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar, atau gigi dan membran mukosa dengan tujuan utama membersihkan, mewangikan, dan memperbaiki penampilan. Dalam kosmetik terdapat kandungan tabir surya, pengawet, serta pelembab. Tabir surya merupakan kosmetik pelindung yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit, mengingat aktivitas sehari-hari sebagian besar yang kita lalui di luar rumah dan cenderung terpapar sinar matahari. Paparan sinar matahari yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek negatif pada kulit, baik yang bersifat akut maupun kronik. Penggunaan tabir surya dapat menyerap atau menghamburkan dan memantulkan radiasi sinar UV di area tubuh yang sering terpapar. Tabir surya kimia dengan tabir surya fisik. Tabir surya kimia melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Tabir surya ini disebut juga sunscreen atau tabir surya organik. Tabir surya ini diserap oleh kulit dan mempunyai potensi menimbulkan iritasi pada kulit dan tidak dapat digunakan oleh bayi pada usia 6 bulan. Contoh tabir surya ini yaitu avebenzone dan oxinoxat. Yang kedua ada tabir surya fisik. Tabir surya fisik melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar matahari. Tabir surya ini dikenal dengan nama sunblock atau tabir surya anorganik. Tabir surya ini merupakan broad spektrum atau spektrum luas yang mampu melindungi dari sinar UVA dan UVB yang bersifat stabil. Potensi alergi yang ditimbulkan rendah dan tidak diserap oleh kulit sehingga dapat dipakai pada anak-anak. Tabir surya fisik merupakan tabir surya ideal menurut Food Drug Administration atau biasa disingkat dengan FDA. Berbagai bentuk tabir surya yaitu lotion, krim, gel, dan spray.
Ujian kandungan tabir surya dapat dilakukan secara in vivo dan in vitro. Uji in vivo dapat dilakukan menggunakan pengujian pada mencit. Uji in vitro dapat dilakukan dengan metode spektrofotometri UV vis. Kemudian, adapun definisi zat pengawet menurut Permenkes RI nomor 445 tahun 1998 adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme. Fungsi dari antibakteri adalah untuk melindungi produk. Mikroorganisme akan tumbuh pada kondisi di mana terdapat nutrisi yang berlimpah, lingkungan yang lembab, dan suhu yang sesuai. Berbagai kosmetik, khususnya formulasi tipe emulsi, menyediakan media yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan jamur. Dalam suatu sediaan atau produk, sering ditambahkan pengawet untuk menstabilkan sediaan dari degradasi kimia dan fisika yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Pengawet umum dan sering digunakan adalah asam organik dan garam, serta esternya. Nah, contohnya yaitu asam dehidroasetat, asam sorbat, asam salisilat, asam propionat, dan garamnya. Juga asam benzoat beserta garamnya dan alkalil ester. Hidrooksibenzoik asid yang paling banyak digunakan berserta alkil esternya, umumnya dikenal sebagai paraben, dan garamnya. Selanjutnya ada amina, amidapiridin, dan garam benzalkonium. Contohnya triklokarbon, heksimidin, klorheksidin, dan benzalkonium klorida. Formalin tersebut memiliki keuntungan murah, lebih mudah larut dalam air dan lemak. Digunakan pada media yang berair seperti sampo, gel mandi, sabun cair, dan cuci tangan. Tetapi formalin tersebut memiliki kekurangan, diantaranya yaitu tidak berwarna, menimbulkan gas yang iritan, dapat menyebabkan mata berair, serta sensasi terbakar pada mata dan tenggorokan. Dapat juga mengakibatkan mual, susah bernafas, dan alergi. Nah, berdasarkan keputusan Cosmetic Tolerability and Fragrance Association atau CTFA dan EU Scientific Committee on Consumer Product atau SCCP, ditetapkan bahwa batas maksimum dari pengawet ini didasarkan pada pelepasan kandungan formaldehidnya, yaitu maksimum formaldehid yang dilepaskan sebesar 0,2%, contohnya benzil hemiformal, yaitu 0,15% sebanding dengan 0,044% formaldehid. Selanjutnya ada fenol dan derivatnya, contohnya fenol, klorofen, dan triklosan. Selanjutnya ada alkohol dan derivatnya, contohnya benzil alkohol, fenoksietanol, dan klorobutanol. Selanjutnya ada derivat imidazol, contohnya klibazol, DMDM hidantoin, imidazolidinilurea, dan urea diazolidinil. Pengawet lainnya ada bronidox dan metilisontiazolinon. Nah, kemudian menurut peraturan Kepala BPOM RI nomor HK 0312308111073331 tahun 2011, metode analisis untuk identifikasi dan penetapan kadar pengawet dalam kosmetik yaitu menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT atau TLC dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC. Nah, untuk analisis secara kromatografi umumnya sampel dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Nah, kemudian menurut isi metode TLC digunakan untuk identifikasi pengawet golongan paraben dan metode LC UVV untuk penetapan kadarnya.
pelembab, di mana sebagian orang merasakan kulit kering akan merasakan rasa tidak nyaman. Bahkan kulit kering juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti penyakit dermatitis atopik yang merupakan salah satu penyakit yang terjadi akibat adanya peradangan pada kulit. Selanjutnya, adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kulit kering itu ada 3. Yang pertama itu ada faktor iklim, genetik, dan lingkungan. Adapun salah satu solusi untuk mengatasi kulit kering yaitu dengan menggunakan produk pelembab. Adapun jenis bahan yang dikategorikan dalam produk pelembab yaitu produk yang mengandung bahan oklusif, humektan, lipid interselular pada stratum corneum. Adapun jenis bahan yang mengandung bahan oklusif dan humektan merupakan salah satu bahan yang paling banyak diformulasikan dalam produk pelembab karena mengandung campuran lemak yang dapat mengembalikan kelembaban pada kulit. Sedangkan pada bahan yang mengandung produk pelembab yang mengandung lipid interselular merupakan bahan yang biasanya digunakan untuk produk pelembab untuk mengatasi infeksi kulit. Baik, selanjutnya mengenai jenis bahan pelembab. Untuk jenis bahan pelembab dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu diantaranya pelembab yang bersifat oklusif, humektan, dan juga lipid interselular pada stratum corneum. Di mana untuk bahan yang bersifat oklusif dan humektan, dia merupakan bahan yang paling banyak diformulasikan dalam komponen produk pelembab karena bahan tersebut memiliki campuran lemak yang dapat mengembalikan kelembaban pada kulit. Sedangkan untuk pelembab yang bersifat lipid interseluler pada stratum corneum biasanya digunakan untuk produk pelembab yang mengatasi infeksi pada kulit. Selanjutnya, masuk ke dalam mekanisme pelembab. Dalam mekanisme pelembab, dalam menghidrasi kulit, caranya dengan mengurangi transepidermal water loss dan juga menarik air untuk menghidrasi stratum corneum dan juga epidermis, di mana beberapa bahan yang dapat mengurangi terjadinya transepidermal water loss yang bersifat oklusif diantaranya seperti petroleum, parafin, dimetikon, siklometikon, dan juga minyak mineral. Sedangkan untuk bahan yang bersifat humektan dan dapat menarik air ke kulit diantaranya seperti gliserin, sorbitol, propilen glikol, hyaluronic acid, sodium, dan juga protein. Yang terakhir, untuk bahan yang bersifat lipid interseluler pada stratum corneum yaitu seperti asam lemak. Contoh dari asam lemak itu sendiri seperti asam linoleat, asam stearat, dan juga asam palmitat. Selanjutnya ada kolesterol dan juga ceramides. Di mana untuk golongan asam lemak dia merupakan bahan yang banyak digunakan pada produk pelembab yang bersifat lipid interseluler. Kemudian untuk metode analisis di dalam analisis pelembab dapat digunakan metode seperti analisis Fourier transform infrared yang dikombinasikan dengan chemometrik, yaitu principal component analysis. Sebagai kesimpulan bahwa kosmetik menjadi bagian kehidupan masyarakat yang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki penampilan. Nah, kosmetik merupakan sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, di mana dalam kosmetik terdapat kandungan tabir surya, pengawet, serta pelembab. Nah, tabir surya merupakan kosmetik pelindung yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit, mengikat aktivitas sehari-hari yang sebagian besar ya kita lakukan di luar rumah yang cenderung terpapar sinar matahari. Nah, paparan sinar matahari yang berlebihan atau dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan efek negatif pada kulit, baik yang bersifat akut maupun kronik. Penggunaan tabir surya dapat menyerap, menghamburkan, dan memantulkan radiasi sinar UV di area tubuh yang sering terpapar sinar matahari.
pengawet merupakan zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme, di mana fungsi dari antibakteri adalah untuk melindungi suatu produk. Kemudian dalam suatu sediaan produk sering ditambahkan pengawet untuk menstabilkan sediaan dari degradasi kimia dan fisika yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Kemudian bahan pengawet yang umum digunakan adalah golongan ester paraben seperti metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan abutilparaben, di mana paraben adalah senyawa antibakteri yang dapat digunakan untuk mengurangi kontaminasi bakteri. Kemudian pelembab, kondisi kulit kering bagi sebagian orang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti dermatitis atopik yang merupakan salah satu penyakit akibat adanya peradangan pada kulit. Kemudian jenis bahan pelembab yang dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu pelembab yang bersifat oklusif, humektan, dan lipid. Kemudian mekanisme pelembab yaitu menghidrasi kulit dengan mengurangi transepidermal water loss dan menarik air untuk menghidrasi SC dan epidermis. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like video ini, komen video ini, dan subscribe akun YouTube channel ini. Terima kasih.